Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kultum pada bulan Ramadan, yang mana pada kesempatan kali ini saya diberikan tema tentang hikmah puasa. Hikmah puasa itu saya bagi dua, sebagaimana yang terdapat di dalam hikmah puasa. Yang pertama adalah hikmah secara personal atau individual, kemudian yang kedua hikmah secara sosial. Sebagaimana kita ketahui bahwa adanya syariat puasa itu merupakan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia senantiasa menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, disinilah hikmah dari puasa itu pada penggalan ayat terakhir, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita senantiasa bertakwa. Nah, bertakwa di sini sebagaimana yang kita ketahui adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Jadi kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berpuasa, yang mana puasa itu adalah imsak atau menahan diri, maka dengan proses menahan diri, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, menahan daripada berbuat kejelekan, maka di sana seorang manusia bisa dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan puasa otomatis menjadi hikmah daripada adanya berpuasa. Tadi disebutkan bahwa hikmah berpuasa itu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa paling tidak di dalam Al-Quran ada dua. Ya, kita mengambil dari surat Al-Baqarah ayat 3 ya. Surat Al-Baqarah ayat 3, kemudian juga kita mengambil dari surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa diantaranya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, alladzina yuqimunas shalat, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa mendirikan sholat. Kemudian yang berikutnya, yaitu yang senantiasa menginfakkan harta. Alladzina yunfiqun, yaitu orang-orang yang berinfak. Kemudian yang berikutnya, iman kepada kitab-kitab sebelum yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, kemudian yang berikutnya wabil akhirati hum yuqinun, yaitu orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Nah, dari ciri-ciri yang tadi dapat kita klasifikasikan. Yang pertama, iman kepada yang gaib itu adalah yang bersifat personal. Kemudian sholat juga bersifat personal. Kemudian infak. Nah, kalau berinfak ini adalah ibadah yang bersifat sosial. Artinya kita menolong orang lain, kita mendermakan harta kita kepada orang lain
nah itu adalah termasuk ibadah sosial. Kemudian yang berikutnya iman kepada kitab, kemudian yang berikutnya iman kepada hari akhir, nah itu adalah manifestasi daripada kesolehan personal atau kesolehan individual. Nah, puasa menjadikan manusia menjadi manusia yang bertakwa, dan ciri-cirinya adalah seperti yang tadi telah disebutkan. Pertama adalah iman kepada yang gaib, kemudian suka mendirikan sholat, kemudian berinfak, kemudian iman kepada kitab-kitab, kemudian iman juga kepada hari akhir. Nah, kemudian kalau kita melihat dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 134, di sana dikatakan bahwa ciri-ciri orang yang beriman yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Artinya di sana dalam setiap kondisi apapun yang terjadi, orang-orang yang bertakwa itu akan senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang tadi dikatakan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Kemudian yang berikutnya wal kadhiminal ghaidha. Nah, wal kadhiminal ghaidha yaitu orang yang menahan amarahnya, menahan dirinya. Nah, dengan berpuasa ini, yang mana puasa itu juga adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Menahan diri. Puasa secara bahasa yaitu al-imsak. Nah, maka di sini ada juga ciri-cirinya, yaitu orang yang sudah bertakwa, yaitu orang-orang yang bertakwa itu cirinya itu diantaranya adalah al-kadhiminal ghaidha, yaitu menahan hawa nafsunya. Jadi ketika ada sesuatu yang membuat seseorang marah, membuat dia marah, maka dia menahan diri. Maka dia menahan diri, sehingga tidak heran dan tidak aneh bahwa Rasulullah SAW menyarankan kalau ada orang yang mengajak berantem ketika kita puasa, kita mengatakan inni shaim, kita sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Kenapa? Karena dengan berpuasa Allah mendidik kita agar kita menjadi orang yang tidak mudah tersulut emosi. Nah, kemudian yang berikutnya wal afina anin nas. Ciri ketiga orang yang bertakwa yaitu orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Tentunya kita sebagai manusia terkadang suka memiliki emosional yang tinggi dan kadang tidak mau memaafkan orang lain. Tapi dengan berpuasa, hikmahnya kita bisa mendidik diri kita agar kita senantiasa bisa memaafkan orang lain. Kenapa memaafkan orang lain? Karena Allah juga Maha Pengampun. Nah, itu yang ketiga. Kemudian ciri-ciri tersebut itu adalah termasuk di bagian kepada orang-orang yang muhsinin, ya. Termasuk orang-orang yang muhsinin. Nah, kemudian yang berikutnya walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Yang berikutnya yang keempat yaitu orang-orang bertakwa dicirikan dengan ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat dosa, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Ketika mendapatkan musibah berupa bahwa orang tersebut adalah melaksanakan kemaksiatan gitu, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya ciri orang yang bertakwa itu adalah setelahnya yang keempat walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang kelima yaitu dia senantiasa tidak kembali lagi kepada kesalahan yang telah diperbuatnya. Jadi ketika berbuat salah itu tidak terus-menerus berbuat salah, akan tetapi bertobat dan kemudian tidak kembali kepada kesalahannya. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang muslim tidak boleh terjatuh kepada lubang yang sama dua kali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu harus senantiasa berintrospeksi, bertobat, bermuhasabah
dari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Nah, dengan momentum puasa ini, dengan hikmah puasa ini, tadi telah disampaikan bahwa kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kecakapan, pertama kecakapan individual atau personal, kita mudah memaafkan, kemudian juga menginfakkan, itu merupakan bagian daripada ibadah sosial. Jadi ada ibadah sosial, kemudian juga tadi ada ibadah individual atau personal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Nun wal qalam wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.